Cerailah, kuberikan 100 juta, ambil uangnya, sudah waktunya. Istriku, Liu Ruyan, meletakkan perjanjian cerai di hadapanku, aku tertegun. Aku telah bertransmigrasi. Aku menjadi suami kontrak, direduksi menjadi pecundang. Menurut alur cerita aslinya, aku yang pecundang tidak rela meninggalkan Liu Ruyan, seorang CEO yang dingin, seorang dewi yang seperti bulan cerah. Dan 10.000 biaya hidup per bulan, siapa yang tidak menginginkan kehidupan seperti ini? Tapi, aku tidak menginginkannya sekarang. Pernikahan kontrak ini tidak boleh disentuh selama 3 tahun, karena di hati Liu Ruyan, selalu ada cinta pertamanya, Li Cheng. Untungnya, moralnya masih utuh. Dia tidak berselingkuh secara fisik dalam pernikahan, tetapi perselingkuhan emosional, juga perselingkuhan. Baiklah, aku tidak bisa berkomentar tentang ini. Dia menikah kontrak, dia membayar, tamat. Aku menampar diriku sendiri 3 kali. Mengutuk dalam hati, membiarkanmu membaca novel sampah, membiarkanmu bertransmigrasi, pecundang. Senjata terbesar orang yang tertipu adalah satu kalimat, aku tidak mencintaimu lagi. Memalukan sekali, ini adalah novel pecundang, bahkan bukan novel penyesalan. Karena nama Liu Ruyan, dia tidak pernah mundur. Bahkan jika dia menyesal, dia akan terus maju, mengejar suami hingga rumah terbakar, omong kosong. Liu Ruyan tidak pernah mengejar suami. Bermain menyakiti diri sendiri, Gu Yusuan. Kamu lebih baik bermain pura-pura tidak peduli. Ejekan dingin Liu Ruyan membuatku sadar. Bukankah hanya perjanjian cerai? Aku tanda tangani. Tidak peduli siapa yang datang, aku harus menandatanganinya hari ini. Nona Liu, aku bisa menandatangani perjanjian ini, tetapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Liu Ruyan tersenyum menghina, melepas mantel piyamanya. Ingin memperlakukanku sekali? Kamu tidak pantas. Sambil berkata begitu, dia melemparkan mantel itu ke wajahku, aroma manis dan pedas menyeruak. Aku bersumpah, hati priaku, pada saat ini menjadi sangat kuat. Liu Ruyan, tidak sulit untuk mengelola kehidupan bersama wanita. Kau berani menggoda? Bisakah aku tenang? Tapi aku benar-benar tidak berani mengatakannya, meskipun novel sampah pun. Berbagai CEO wanita, hanya cinta yang membutakan dan bodoh. Tapi sekarang, ini dunia nyata. Bahkan jika itu di dalam buku, dunianya. Sungguh, Liu Ruyan hanya perlu berteriak, dan seseorang akan segera masuk. Ini bukan novel bodoh. Aku melempar mantel itu, menginjaknya, seolah-olah menghina CEO yang angkuh itu dengan keras. Liu Ruyan mencibir tidak peduli. Tanda tangani, jangan menghalangi aku buang air besar. Lihatlah, seorang CEO kelas atas di luar, di rumah, di depanku. Begitu kasar. Aku adalah suami kontraknya, aku juga teman sekelasnya. Apakah ada martabat sebagai anjing? Untungnya, Liu Ruyan memang sedikit sombong, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menghina kepadaku. Seperti dicambuk, seperti hantu hukum, seperti memainkan cinta pertamanya. Kualitas dasarnya ada di sana. 3 tahun hidup bersama, dia semakin bebas memerintah di rumah. Misalnya mencucikan pakaian dalamnya, memijatnya, memandikannya. Tapi aku hanya bisa melihat, tidak bisa makan. 3 tahun berlalu, aku masih belum menjadi suami resmi. Sungguh menyedihkan. Untungnya aku bertransmigrasi, aku tidak akan menjadi pecundang seperti ini. Ambil pena. Isi perjanjian sudah lama teringat di hati. 1 villa, 2 mobil. Kamu baik, katakan, syarat apa? Kecuali tubuhku, Liu Ruyan masih perawan. Pendidikan dan karakternya, membuatnya berprinsip dalam cinta. Dan aku ingin menghancurkan apa yang disebut cintanya. Tanda tangan, dipaksa menikah, aku tidak perlu lagi merendah. Mengeluarkan ponsel, aku akan memberimu hadiah. Kamu berjanji akan menemaniku menonton sampai selesai. Liu Ruyan seperti kaisar kuno, perkataannya adalah sabda. Dia adalah orang yang sangat berintegritas dalam penampilannya. Dia menepati janjinya, mengangguk, kamu punya 10 menit. Aku menelepon asisten Liu Ruyan, asisten Du, Nona Liu menginginkannya. Berikan aku nomor istana pembersih. Kamu punya 1 menit. Wajah Liu Ruyan menjadi serius. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebagai istana pembersih, itu adalah lingkaran keluarga kaya. Lakukan dengan cara lain. Bantu mereka menangani masalah di luar hukum. Seperti aku. Jika berani merebut Liu Ruyan, nasibnya akan dihancurkan oleh kaki anjing ini. Aku tidak bicara. Diam-diam menunggu panggilan. Segera, sebuah nomor dikirim ke ponselku. Bersamaan, telepon Liu Ruyan berdering. Itu dari asisten Du. Dia menjawab, hanya mengatakan tahu. Nomornya lokal Hai Cheng. Aku menelepon, di seberang telepon, seolah tahu segalanya. Tuan Muda Gu, silakan perintahkan. Aku tidak terkejut dengan ini. Secara nominal, aku masih suami Liu Ruyan, 10 juta. Aku ingin kamu menyelidiki semua informasi Li Cheng di luar negeri. Fokusnya, pengawal hitamnya. Orang di seberang ragu sejenak. Apakah Nona Liu ada di sana? Liu Ruyan bertanya dengan dingin.
20 juta, lakukan seperti yang dia katakan. 10 menit. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan mencibir, kamu tidak berhak meneleponku lagi di masa depan. Menurutmu aku tidak pernah menyelidiki Li Cheng? Dia belajar keras di negara cantik, lulus dari Universitas Columbia. Investor terkenal kembali ke Tiongkok. Yang terpenting adalah dia. Selama 3 tahun ini sama denganku. Tangan terentang seperti batu giok. Mendengarkan Liu Ruyan, mengatakan kata demi kata. Tangan terentang bagai giok, 4 kata, aku tak tahan lagi. Tertawa terbahak-bahak. Belum lagi aku sering memandikannya, sudah kulihat semua. Mengenai itu, apa Cheng Zhen begitu murni? Orang lain tidak tahu. Aku tahu. Kabarnya, 10 menit. Segera, Liu Ruyan, tunggu dan lihat saja pertunjukannya. Setelah berkata, aku cepat lari ke kamar mandi, mengambil baskom yang biasa untuk merendam kakinya. Ini, untuk merendam kakiku, kenapa airnya belum diisi? Aku memutar bola mata, sudah takut bercerai, anjing pun takkan melayanimu mencuci kaki. Aku takut kau akan muntah nanti. Liu Ruyan jelas tersadar, mendengus dingin 2 kali. 1 juta, terakhir kali, dari kebaikan hati. 10 menit berlalu cepat, kaki Liu Ruyan sudah selesai direndam. Telepon pun berdering. Aku sedang memijat kakinya, berani tidak, 500.000 taruhannya. Menjilatnya dengan lidah pun tak apa, hidup seperti ini sebenarnya tidak buruk, sayang Liu Ruyan mau bercerai. Aku juga tidak mau dicap topi. Terdengar suara dari telepon, Gu Xiao. Kebetulan sekali, Anda jujur, apakah Anda mau video? Atau siaran langsung? Aku tentu saja mau yang terakhir, tapi aku tak rela menghabiskan uang lagi. Liu Ruyan banyak uang, seperti membuang uang receh, tambah 10 juta. Pihak di ujung telepon segera merespon, aku dikirim tautan oleh Gu Xiao. Segera ada yang menambahkan WeChatku. Setelah disetujui, video tersambung, hanya melihat sekilas aku ingin muntah, Liu Ruyan ingin melihat. Aku secara refleks, menutup ponsel, sialan. Ternyata tubuhku, masih mencintainya, ini tidak bisa. Video siaran langsung Liu Ruyan, jika dilihat akan membekas di mata. Bakat seumur hidup, pergi sana, Liu Ruyan menganggapku cerewet. Merebut ponsel, melihat sekilas tayangan langsung, terkejut. Amerika Serikat, saat itu masih siang hari, sebuah ruangan remang-remang. Di ranjang besar, satu berkulit putih, satu berkulit gelap. Posisi indah, pinggul saling berhadapan. Karena video siaran langsung itu dicuri. Seperti kamera, menjulur masuk jendela, melewati kaca. Video agak buram, tapi siapapun yang mengenali tubuh putih itu, pasti akan mengenalinya. Liu Ruyan tentu saja tidak salah mengenali. Bulan putihnya, dia langsung mengenalinya. Tapi dia menggenggam erat ponsel, aku bahkan mendengar lagu di ponsel, hanya lagu yang bergema. Meledak, hanya saja kenapa dia masih melihat, terus melihat? Mungkinkah dia juga menyukainya? Aku pikir, dia terlalu mesum. Aku secara naluriah ingin lari dari Hai Cheng, tapi sebelum pergi, aku harus mengejeknya. Hanya untuk uang lamanya, hei, Liu Ruyan. Ini cintamu, ini cinta bangsatmu, tangan terentang bagai giok. Hei, kamu hanya menyelidiki wanita di sekitarnya, kenapa tidak menyelidiki pria? Liu Ruyan, bulan putihmu tidak punya pacar. Tapi dia punya pacar gelap, terkejut, seru. Sayang, aku mengejeknya selama 3 menit, dia tidak bereaksi apa-apa. Tetap sama. Sampai Liu Ruyan, kembali ke dirinya. Dia akhirnya membuka suara dengan suara serak, suara itu seperti dilindas truk besar. Sudah lewat. Yusuan, tolong aku baru sadar. Ternyata dia syok sampai anggota tubuhnya tidak terkontrol, aku ingin tertawa. Tapi tidak berani, sebenarnya tidak bisa membuka tangan yang memegang ponsel, ini terlalu tegang. Saraf dan otot kaku, aku memijatnya lama, dia mematikan ponsel. Mematikan siaran langsung, sambil menyimpan video, lalu mengunggahnya ke akun cloud. Akun kecil level 8.4, membersihkan jejak, baru kemudian membantu Liu Ruyan berbaring di ranjang. Melanjutkan memijat tubuhnya, kali ini, mungkin adalah seumur hidupku. Terakhir kali, menyentuh, julukan lembut dan harum ini. Sayang sekali siaran langsung barusan seharusnya tidak menyakiti Liu Ruyan. Belum tentu, sangat mungkin dia akan menjadi pengendali iblis. Tidak peduli pria atau wanita, atau murni dan tanpa nafsu, seumur hidup. Menjaga lentera bersih dan memperbaiki lukisan, tapi aku tidak menyesal. Liu Ruyan menertawakan cintaku. Kalau begitu aku juga akan menghancurkan cintanya. Benar? Jadi kita tidak akan pernah bertemu lagi. Oh, tubuh Liu Ruyan baru saja pulih, dia segera bangkit dan duduk. Dia membuka mulutnya dan muntah, dan tepat ke arahku, aku sama sekali tidak bereaksi. Aku dimuntahi dari kepala sampai kaki, sangat akurat. Liu Ruyan, kau sialan, aku melihat wanita di depanku runtuh. Dia bahkan menangis. Dia adalah Liu Ruyan yang tinggi. Masih muda, menguasai pekerjaan puluhan ribu orang, CEO wanita yang dingin. Ternyata menangis, aku terdiam,
diam-diam mulai membersihkan. Menyalakan air panas, melepas pakaiannya, dan membawanya ke bak mandi. Lalu memandikan Liu Ruyan. Proses ini sangat familiar. CEO wanita sering pergi ke pesta bisnis. Kembali muntah dan buang air kecil, sisi terburuknya, aku sudah sering melihatnya. Sudah terbiasa. Dalam hal ini, aku lebih baik daripada orang yang sudah 3 tahun menikah. Bahkan belum pernah menyentuh, tapi sebenarnya. Bahkan seorang dewi, barang yang dimuntahkannya jelek, membengkak, dan menjijikan. Kalian bilang, dalam situasi seperti ini, siapa yang punya niat untuk berbuat jahat? Setelah membersihkan Liu Ruyan, dia muntah 3 kali lagi, mengeluarkan cairan kuning. Diperkirakan dia memikirkan Li Cheng lagi. Aku membersihkannya, dia sudah tertidur. Aku menggendongnya ke kamar tidur keduanya, aku menatapnya dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Mungkin ini terakhir kalinya kita berdua. Terakhir kali bertemu, tidak ada kata, tidak ada selamat tinggal. Keluar dari kamar tidurku seperti angin, aku menarik 2 koper. Di dalamnya ada kerajaan yang telah kubangun selama 3 tahun. Semuanya adalah hadiah dari Liu Ruyan. Setelan desainer, jam tangan mewah, manset, sepatu kulit, DLL. Adapun uang dan properti, Liu Ruyan tidak akan kehilangan. Tidak hanya Du Tezhu akan menghubunginya besok, apartemen kecil berjarak 20 km dari villa Liu Ruyan. 3 kamar tidur 2 ruang tamu adalah uang yang telah kutabung selama 3 tahun. Liu Ruyan tahu, tapi aku juga tahu, dengan sifatnya yang bangga. Tidur nyenyak, dan ketika dia bangun, sudah jam 10 pagi, hari-hari tanpa melayani Liu Ruyan. Aku sangat nyaman, membuka ponselku, puluhan panggilan tak terjawab. Juga ada pesan, itu dari sahabat Liu Ruyan, Bai Qinghua, dan Liu Ruyan menelepon. Tidak menelepon sama sekali, benar saja, dia tidak punya hati nurani. Benar saja, novel-novel murahan itu, menulis tentang CEO wanita yang disalahpahami dan mengejar suami. Semua palsu, angkuh seperti Liu Ruyan, dia tidak akan pernah tunduk. Ya, aku juga tidak bisa tunduk, jadi aku terus mematikan ponselku. Tunggu sampai 30 hari, langsung saja ke catatan sipil, hanya saja pohon ingin tenang tapi angin tidak berhenti. Bai Qinghua datang, Gu Yusuan, kau pecundang. Apa yang kau lakukan pada Ruyan? Melihat orang yang datang, jantungku berdebar kencang. Orang yang paling kutakuti dulu bukanlah Liu Ruyan, tetapi Bai Qinghua di depanku. Jangan lihat dia kecil dan mungil, tapi dia adalah gadis liar yang tangguh, menghadapi seseorang yang lebih galak darinya. Orang lain bilang aku pecundang, aku pasti marah, tapi dia bilang, aku hanya bisa menerima nasib. Setahun setelah menikah, Bai Qinghua sengaja memabukkan Liu Ruyan. Melemparkannya ke ranjangku, aku bahkan hanya berani memeluk wanita cantik itu dan tidur. Benar-benar pecundang, tidak berani melakukan apapun selain itu. Sejak itu Bai Qinghua memutuskan aku adalah seorang pecundang dan tidak lagi repot-repot menjodohkan aku dan Liu Ruyan. Gu Yusuan, apa yang kau lakukan pada Ruyan? Mengapa dia muntah setiap kali menjawab telepon Li Cheng? Muntah saat mendengar nama Li Cheng, mengapa mendengar namamu? Dia tidak muntah, malah ingin menggigitmu, 3 pertanyaan berturut-turut. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Bai Qinghua jelas adalah sahabat terbaik yang pernah kulihat. Dia tulus terhadap Liu Ruyan. Semua sahabat perempuannya jika digabungkan tak sebanyak dia. Kemudian Liu Ruyan menunjukkan celah, dan dengan pengetahuannya, dia bangkit kembali. Mereka adalah tipe sahabat yang bisa berteman seumur hidup. Tapi jika aku menunjukkan videonya dan mengatakan kebenarannya, apakah Bai Qinghua akan membenci Liu Ruyan? Akankah dia berpikir dia juga terkontaminasi? Li Cheng benar-benar kacau balau. Bicara. Jika diam lagi, aku akan bertindak. Melihat Bai Qinghua hendak bertindak, aku segera mengangkat tangan, dengan marah, mendengus. Yang sialnya, Bai Qinghua memukul dengan keras. Pukulannya akhirnya mendarat. Terasa seperti dihantam hujan es, sedikit sakit. 5 menit kemudian, Bai Qinghua yang terengah-engah melemparkan sebuah kartu, 1 juta. Masih 9 kali lagi, dihitung 1 kali, 100.000. Katakan saja, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah itu muntah di mulutnya, atau melakukan hal buruk lainnya? Aku berpikir sejenak. Memutuskan untuk mengaku. Aku tidak ingin lagi berhubungan dengan orang kaya dan kaya generasi kedua ini. Bai Qinghua, tadi malam aku membuat Liu Ruyan menonton siaran langsung tentang Li Cheng. Setelah itu dia muntah berkali-kali, sambil berkata, aku kebetulan melihat 2 boneka di lemari. Aku mengambilnya. Aku langsung menata gerakan klasik itu untuk Bai Qinghua. Yang mengerti akan paham. 1 putih, 1 hitam. Bisakah kamu mengerti?
Seperti yang diketahui umum, wanita suka berimajinasi. Begitu berimajinasi, itu luar biasa. Gambaran imajinasi lebih besar dari kenyataan. Aku tidak tahu apa yang dibayangkan Bai Qinghua. Jari-jarinya menutupi mulutnya, dia berlari ke kamar mandi. Dia muntah lama sekali. Aduh, korban lain. Aku dibawa ke rumah sakit oleh Bai Qinghua. Liu Ruyan adalah orang yang murni secara psikologis dan punya obsesi kebersihan. Li Cheng tahu ini. Dia tidak berani bertingkah di luar negeri secara terang-terangan, menolak kedatangan wanita manapun. Jadi, Liu Ruyan mengira sang cahaya putih menjaga kesuciannya untuknya. Siapa sangka dia tidak punya pacar, tapi punya pengawal gelap yang dipromosikan? Siaran langsung kemarin adalah mimpi buruk seumur hidup Liu Ruyan. Begitu teringat, dia muntah, jadi dia sakit. Tidak bisa makan, begitu makan langsung muntah, dan demam. Terpaksa dirawat di rumah sakit. Begitu masuk kamar, aku melihat Liu Ruyan. Seperti boneka yang hancur. Hatiku sakit, tapi aku segera mengeraskannya. Aku mencibir, apa yang membuatmu begitu sedih? Katakan padaku, untuk membuatku senang. Liu Ruyan malas menanggapiku. Mungkin karena tidak punya tenaga untuk bertengkar denganku. Bai Qinghua di belakangnya, tidak puas. Dia langsung memegang telingaku, kamu menyuruhku untuk membimbing Ruyan. Jika kamu berani mengejek lagi, kembalikan uangku. Aku tertawa sinis. Ingin uang berarti ingin membunuhku. Hatinya, bagaimana aku tahu? Apakah aku harus pergi menjemput Li Cheng? Begitu mendengar nama Li Cheng, Liu Ruyan gemetar seperti tersiksa. Sayangnya, dia belum makan seharian, hanya muntah sedikit air. Gu Yusuan, kamu pergi. Ingat, jangan pernah menyebutkan dua kata itu di depanku lagi. Lain kali kamu menyebutkannya, aku akan memberikannya kepada petugas kebersihan. Aku merasa tidak bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sudah mengingatkannya sebelum menonton siaran langsung. Adapun ingin menghancurkanku, Bai Qinghua menghela napas di samping. Ruyan belum makan seharian. Ada ruang belajar kecil di kamar. Pergi dan buatkan sesuatu yang dia suka makan. Rumah sakit ini milik keluarga Liu mereka. Ini adalah kamar VIP kelas atas, tidak kalah dengan suite presiden. Aku menelepon pengurus rumah tangga. Bahan-bahan akan dikirim dalam 10 menit. Terima kasih, kaviar keluarga Anda, untuk menghilangkan rasa sakit. Aku akan membuat kaviar dan secara manual membersihkan selaput luarnya. Bai Qinghua memperhatikan di samping. Menghela napas, Ruyan jelas tahu kebaikanmu padanya, tapi dia sama sekali tidak menghargainya. Dia juga orang yang sombong. Bahkan jika dia menyesal, dia tidak akan menunduk. Kalian berdua. Biar saja kalian berdua berpisah lebih awal, jangan khawatir, kakak akan membantumu. Aku sebenarnya tidak terlalu ingin bersama Liu Ruyan lagi. Perbedaan status terlalu besar, aku merasa rendah diri dan sensitif. Aku tidak merasa aman dengan pernikahan kami. Hari ini ada cahaya bulan putih, mantan kekasih. Besok apakah akan ada asisten kecil? Nanti, apakah akan datang junior? Perpaduan khas novel picisan. CEO wanita cantik yang bodoh dan pria tampan muda. Cahaya bulan putih, asisten pria, junior. Saudara angkat. Oh, dan satu lagi, seorang pria yang tidak berguna. Liu Ruyan, keajaibanmu. Tapi aku bukan pria yang tidak berguna. Setidaknya, aku tidak akan membiarkan diriku tertipu. Jelas sudah. Tunggu sampai agak dingin, aku akan membawakan sup untuk Liu Ruyan secara pribadi. Ekspresi wanita itu tetap datar. Setelah mencium aroma sup, dia berbalik. Terima kasih. Kemudian, dia terbiasa membuka mulutnya, menungguku menyuapinya. Ya, orang kaya adalah tuan. Aku malas memperdebatkan orang sakit. Menyuapinya sesendok demi sesendok, makan 2 mangkuk besar berturut-turut, Liu Ruyan akhirnya pulih. Aku mengajukan diri untuk pergi. 30 hari, jam 10 pagi, aku akan menunggumu di kantor urusan sipil. Oh ya, Liu Ruyan, badai akan datang. Apakah grup Liu Anda sudah siap? Tanah nomor 2 distrik Qing'an. Bisakah rahasia yang dikembangkan selama 5 tahun masih terjaga? Setelah selesai, aku tidak menunggu reaksi keduanya. Untuk meninggalkan kalian, aku pergi dengan sangat cepat. Mengetahui alur cerita. Awalnya aku tidak berniat ikut campur dalam kebangkrutan Liu Ruyan, tapi sekarang aku satu dengannya. Akta cerai belum didapatkan, uang pesangon juga belum cair, masih ada properti. Menurut cerita aslinya, Li Cheng akan kembali ke Haicheng sore ini. Lusa dia akan mulai menargetkanku. Li Jia juga keluarga kaya di Haicheng, jadi aku masih membutuhkan perlindungan Liu Ruyan. Setelah aku pergi, kata-kataku membuat Liu Ruyan terkejut hingga ternganga. Rahasia tanah itu hanya diketahui oleh beberapa petinggi Liu Xi. Bagaimana Gu Yusuan bisa tahu? Apa maksudnya? Mungkinkah ada yang ingin menggunakan rahasia ini untuk menghancurkan Liu Xi? Liu Ruyan perlahan menenangkan diri. Untuk menghancurkan Liu Xi, hanya mengandalkan rahasia ini. Jelas tidak cukup. Selama bertahun-tahun, Liu Xi telah berkembang dengan berbagai cara yang sedikit tidak bersih.
Ayahnya terus memperbaikinya selama masa jabatannya, tetapi kesalahan yang pernah dibuat, bahkan jika diperbaiki, akan meninggalkan bekas dan tidak akan tahan terhadap penyelidikan. Malam ini aku harus keluar rumah sakit. Gu Yusuan benar. Badai akan datang. Bai Qingwan tidak tahu rahasia Gu Yusuan tentang tetesan air di mulutnya. Dia tidak bertanya, tetapi melihat Liu Ruyan. Sangat ingin keluar rumah sakit, dia mengerti ada orang yang akan menargetkan Liu Si. Cara termudah untuk menggali benteng adalah dengan membuang batu dari dalam. Liu Ruyan jelas merupakan target yang paling cocok. Selama bertahun-tahun, ada berbagai pria di sekitar Liu Ruyan yang mendekatinya dengan berbagai cara. Tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga kaya juga memiliki cara untuk melawan taktik penggalian mereka, terutama yang menggunakan taktik lama berhutang nyawa. Keluarga kaya paling berhati-hati tentang hal itu. Jika kamu berani bermain, mereka berani menyelidikimu. 18 generasi leluhur. Mungkin hanya keluarga kaya yang berjarak pendek, yang percaya pada hutang nyawa dan berjanji untuk membalasnya. Bai Qingwan awalnya ingin mengatakan bahwa Li Cheng kembali terlalu cepat, tetapi memikirkan Liu Ruyan tidak akan mendengar nama ini, jadi dia berkata, Liu Ruyan, menurutku, sebaiknya kau bawa Gu Yusuan kembali. Hanya dengan 2 kalimat barusan dan apa yang terjadi kemarin. Dia bukanlah orang yang membuang-buang waktuku. Dia benar-benar mencintaimu. Liu Ruyan menciumnya. Matanya terlihat bodoh dan lembut, tapi tetap saja dia sangat kuat. Aku tahu dia mampu. Dia tidak bisa dibawa pulang, atau untuk sementara tidak bisa. Hanya ketika dia di luar dan meninggalkan keluarga Liu, dia aman. Bai Qingwan tiba-tiba mengerti. Jadi kau sengaja menceraikannya? Liu Ruyan tertegun. Alasan ini bagus, tapi dia tidak mau berbohong. Setengah dari alasannya, setengah lainnya adalah bahwa saya memang masih memikirkan orang itu sebelumnya. Sekarang saya pikir, itu hanya kerinduan akan masa muda. Orang bijak lebih buruk daripada cinta. Ini benar. Apa yang tidak bisa didapatkan selalu bergolak, tetapi mengabaikan orang yang paling mencintai di sekitar. Jika Gu Yusuan ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Bai Qingwan duduk tanpa daya. Liu Ruyan, yang bangga seperti dia, kembali ke Liu Si Group. Hati Liu Ruyan bergejolak seperti lautan. Dia menyadari bahwa dia sakit. Sebelum melanjutkan pekerjaan, hal pertama yang dilakukannya adalah memerintahkan asisten Du untuk membuat janji dengan dokter konseling di Haicheng Xinyuan untuk wanita. Selain itu, mulai sekarang, semua lapisan keamanan inti harus menggunakan wanita. Lapisan kedua dan ketiga dapat menggunakan pria. Mobil saya semuanya harus diganti dengan sopir wanita. Kantor saya tidak boleh dimasuki pria. Selain itu, jika orang dari luar negeri itu kembali, jangan biarkan dia mendekatiku. Asisten Du mencatat sambil diam-diam terkejut, dalam hatinya terguncang. Apa yang terjadi dengan presiden? Dia tampaknya memiliki obsesi kebersihan mental, tetapi mengapa begitu parah? Bahkan pria pun tidak boleh menyentuh. Adapun siapa orang itu? Sebagai asisten, dia telah melayani Liu Ruyan selama 5 tahun, jadi tentu saja dia tahu. Aku tidak menyangka. Presiden tidak akan menemuinya dan bahkan tidak mengizinkannya mendekat. Taktik macam apa ini? Setelah Liu Ruyan menyelesaikan pengaturan ini, dia membuka dokumen di atas meja, tetapi dalam hatinya dia memikirkan apa yang dikatakan Gu Yusuan. Villa nomor 2 telah dikembangkan selama 5 tahun. Rahasia di bawah tanah telah lama dipenuhi oleh konstruksi tingkat tinggi. Siapa yang akan menggunakan masalah ini untuk menyerang Liu Si? Dia mengenal Gu Yusuan dan tahu bahwa aku tidak akan lunak padanya. Angin dan hujan semakin tenang. Li Cheng tiba di bandara internasional. Li Cheng baru saja turun dari pesawat dan tidak melihat siapapun untuk menyambutnya. Ada sesuatu yang salah. Kemarin aku berjanji pada Liu Ruyan bahwa dia akan menjemputnya hari ini. Aku meneleponnya sebelum naik pesawat tetapi dia tidak menjawab. Aku pikir itu adalah kejutan. Tetapi ternyata hanya kegembiraan yang sia-sia. Mungkinkah suami kontraknya yang menolak bercerai? Li Cheng tersenyum dingin. Pemiliknya sendiri sudah kembali. Beraninya penggantinya terus tinggal di Haicheng. Benar-benar tidak takut mati. Dia mengeluarkan ponselnya. Halo, ini aku. Bantu aku mencari tahu di mana Liu Ruyan. Haicheng besar, dan Haicheng juga kecil. Lingkaran orang kaya, makan, bermain, dan berkumpul, hanya ada beberapa tempat. Segera, telepon Li Cheng berdering. Apa? Dikatakan bahwa Liu Ruyan hamil. Tidak mungkin. Dia jelas memberitahuku bahwa suami palsunya bahkan tidak menyentuh jarinya. Hamil dan sangat serius. Mendengar ini, Li Cheng menutup telepon, sangat marah sehingga dia membantingnya sampai pecah. Sepertinya dia membuang Liu Ruyan dan suami palsunya seperti anak 3 tahun. Pukul 8 malam, di Istana Awan Puncak. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 Tuan Zhang dari keluarga Zhang di Haicheng. Li Cheng datang ke sini. Dia tidak menemukan jejak Liu Ruyan, tetapi dia tahu bahwa wanita itu pasti akan datang untuk memberi selamat.
Aku juga datang. Sebenarnya aku tidak ingin datang. Bai Qingwan bersikeras agar aku datang. Dia menghabiskan 5 juta. Aku akui. Kali ini aku serakah lagi. Datang ke sini. Di mata orang luar, aku berbelanja barang mewah dan memamerkan kekayaanku. Liu Si jatuh. Liu Ruyan menggandeng tanganku, tersenyum, dan aku mengenakan setelan haute couture. Yang tampan dan anggun. Di mata orang luar, kami adalah pasangan yang serasi. Pasangan yang dibuat di surga. Sebenarnya, itu semua palsu. Aku merasa tidak puas di hatiku. Tapi aku tidak berani menunjukkannya. Mungkin saat ini Liu Ruyan juga merasa tidak nyaman. Memberi selamat dan memberikan hadiah, memberkati dan memalsukan kesopanan, beberapa kata basa-basi. Pekerjaanku selesai. Masih ada perjamuan di belakang. Liu Wan akan memberikan hadiah balasan. Aku akan bersiap untuk kembali nanti setelah mengambil hadiahnya. Sial, Gu Yusuan. Karena Liu Ruyan ada di sini. Bagaimana dengan Ruyan? Saat aku bersembunyi di sudut, makan kue teh hijau. Bai Qingwan datang mencariku. Dia khawatir Liu Ruyan akan bertemu Li Cheng lagi. Aku membentangkan tanganku. Bersembunyi selamanya bukanlah solusi. Menangis dan muntah. Akan terbiasa. Bai Qingwan menguatkan tekadnya dan menarikku ke arah Liu Ruyan. Nona Liu, bukankah Nona Liu? Nona Liu sedang berbicara dan tertawa dengan sekelompok pengusaha wanita. Mengucapkan kontrak bernilai miliaran di mulutnya. Poin itu telah diputuskan. Aku hanya bisa iri. Aku juga ingin bernegosiasi dengan Nona Liu tentang proyek bernilai miliaran, tapi dia tidak setuju. Liu Ruyan membenci orang yang mengganggunya saat dia berbisnis. Aku takut, tapi Bai Qingwan tidak. Dia berputar-putar, mendekati Liu Ruyan dengan berbisik. Orang itu sudah datang. Haruskah kita pergi lebih awal? Liu Ruyan benar-benar ingin segera pergi, tapi dia enggan. Dia adalah CEO Liu, dengan lebih dari 100.000 bawahan. Dia bertanggung jawab. Malam ini, dia harus menandatangani beberapa kontrak lagi. Itu adalah tanggung jawab dan kewajibannya. Gu Yusuan, jangan pergi terlalu jauh dariku. Aku akan membutuhkanmu nanti. Bai Qingwan, yang menempel padanya, berkata, Kak, apa yang kau katakan itu benar? Liu Ruyan tersenyum misterius. Kau tidak mengerti. Dia punya selera yang unik. Ini cek 1 juta. Dia tidak akan marah. Kalian berdua benar-benar pasangan. Langit cerah, dan Li Cheng tiba di lokasi. Setelah mengamati sekeliling, dia melihat Liu Ruyan. Di antara kerumunan, dia selalu menjadi bintang paling bersinar. Awalnya dia berencana untuk langsung menghampirinya. Tapi Liu Ruyan sedang berbisnis, jadi dia berdiri diam di sampingnya menunggu. Senyuman tipis muncul di bibirnya. Matanya menunjukkan 3 bagian cinta, 5 bagian pujian, dan 2 bagian ejekan. Seolah-olah Liu Ruyan bukan hanya kekasihnya, tapi juga karyawannya. Dalam sekejap mata, dia akhirnya melihatku, Gu Yusuan. Li Cheng akhirnya tidak tahan, mengambil segelas anggur dan berjalan ke arahku, Gu Yusuan. Aku Li Cheng. Aku berpura-pura tidak mengenalnya dan mengangguk sopan. Tapi aku mengabaikannya. Lagi pula, kami memang belum pernah bertemu. Beberapa teman Li Cheng mengerumuni. Mereka semua dari kalangan kelas atas dan tahu apa yang ingin dilakukan Li Cheng. Seseorang tersenyum tipis. Kakak ipar Liu, manset bajumu agak kusut. Apa pengasuh di rumah tidak menginap? Aku tersenyum tipis, memaki kemiskinanku dengan pasrah, dan mengejekku dengan menjijikan. Anak orang kaya yang terlalu banyak berjalan di jalanan pedesaan yang terpencil rentan terhadap akar bencana. Begitu kata-kata ini keluar, suasana seketika menjadi canggung. Hanya anak orang kaya yang entah bagaimana memaksakan diri. Dia berteriak, omong kosong, berani menyebarkan desas-desus. Aku tersenyum tipis. Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang membersihkan pintu. Membersihkan pintu lebih besar. Itu akan membuktikan bahwa kau bersalah. Anak orang kaya mundur. Jika berita ini menyebar, dia tidak hanya akan kehilangan reputasi. Yang lain perlahan menyusut. Mereka buru-buru mengikuti anak orang kaya itu pergi. Tentang Li Cheng, saat mereka pergi. Mereka bahkan tidak menyapa. Li Cheng sangat marah. Dia tidak menyangka aku dengan satu kalimat. Membuat teman-temannya ketakutan. Dia salah menilai aku, berpura-pura tidak sengaja. Menjatuhkan gelas anggur seorang tamu yang lewat. Oh, maafkan aku. Tuan Gu, bisakah kau membantuku membersihkannya? Aku harus pergi berbicara dengan Ruyan. Tuan Gu tidak akan pelit, kan? Jangan bantu. Aku tersenyum. Dalam hati aku sangat ingin memarahinya. Dia pergi mencari istriku dan membiarkanku membersihkan kekacauannya. Siapa yang dia kira dirinya? Sungguh licik, jika aku hanya membungkuk untuk membersihkannya. Itu sama saja dengan di depan umum. Menghina orang. Sungguh menjijikan. Aku adalah menantu keluarga Liu. Setiap tindakan mewakili keluarga Liu. Aku tersenyum dan menolak. Maaf, beberapa hari yang lalu. Istriku secara tidak sengaja melukai pinggangnya. Lukanya belum sembuh. Tamu yang gelas anggurnya tumpah tidak pergi.
Seorang pria paruh baya. Dia tahu kami berdua sedang beradu. Dia sengaja tinggal untuk menonton. Begitu mendengar perkataanku, dia tertawa terbahak-bahak, memberi jempol. Ini baru hebat. Li Cheng, yang masih belum pergi, wajahnya pucat pasi. 3 kata terlintas di benaknya. Terluka secara tidak sengaja, terluka keparat mana? Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berjalan cepat ke arah Liu Ruyan. 3 langkah sebelum wanita itu. Dia membuka lengannya, siap memeluk Liu Ruyan, memohon. Ruyan, aku kembali. Siapa sangka Liu Ruyan. Saat melihatnya, wajahnya pucat pasi. Melihatnya mengulurkan tangan untuk memeluk dirinya. Liu Ruyan muntah. Tapi di tempat ini, jika muntah kotoran, itu tidak sopan kepada tuan rumah. Untungnya reaksinya cepat. Saat ini, menatap Liu Ruyan yang terus muntah. Panggilan telepon di bandara terus terlintas di benaknya. Liu Ruyan mual karena hamil. Li Cheng terkejut mundur 2 langkah. Dia berjuang keras, dan berakting seperti orang yang tergila-gila selama 3 tahun di luar. Dia kembali bersiap untuk mewujudkan rencananya. Dan mengambil Liu Xi dan Liu Ruyan sekaligus. Tapi kenapa bajingan ini hamil? Kenapa? Kenapa? Li Cheng berpikir marah dan ingin menampar Liu Ruyan. Menendang anak haram di perutnya. Bunuh darahnya. Istana dingin. Tapi dia harus menahannya. Dia berjalan ke depan Liu Ruyan. Ruyan, apakah kamu hamil? Aku tidak keberatan. Di depan Ruyan. Kenapa kamu menyebarkan rumor bodoh? Ibumu yang hamil. Buka matamu lebar-lebar. Ruyan merasa jijik melihatmu dan ingin muntah. Kalau kamu punya harga diri, pergilah. Pergi sejauh mungkin. Di bawah tatapan menghina. Bisikan, ejekan, dan tatapan lainnya, Li Cheng hanya bisa mempertahankan martabatnya. Ruyan, istirahatlah yang baik, kita bicara lagi nanti. Sayangnya Liu Ruyan masih mual secara fisiologis. Tanpa sedikit kasihan, dia sama sekali tidak melihatnya. Sudah pergi bersama Li Cheng. Liu Ruyan perlahan kembali normal. Tadi dia sempat sedih sesaat, padahal 2 hari lalu. Mereka berdua curhat di telepon, tapi sekarang, dia ingin muntah saat mendengar nama orang itu. Apalagi bertemu. Adegan siaran langsung itu, bayangan seumur hidup. Gu Yusuan, kamu orang kejam. Puas? Aku tidak bisa menahannya. Tersenyum puas, lalu berkata, senyum di wajahnya, kamu tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Hanya bisa dikatakan, kalian berdua pantas mendapatkannya. Liu Ruyan sedikit lemah. Hasilnya, air yang diberikan Bai Qinghua, baru saja akan diminum. Kalau tidak, apakah kamu ingat sesuatu? Kamu tidak membiusku kan? Bai Qinghua memutar matanya tanpa daya. Sejak saat itu, setelah dia mengirim sahabatnya ke tempat tidur Gu Yusuan, Liu Ruyan menjadi sangat berhati-hati padanya. Liu Ruyan, dengan kondisimu sekarang, apakah aku perlu membiusmu? Lihat saja penampilanmu. Gu Yusuan, 3 menit cukup. Aku tercengang. Kak Bai benar-benar pahlawan wanita. Saat marah, dia terlihat lebih ganas daripada wanita yang baru melahirkan. Dia berani mengatakan apa saja. Tanpa memberi muka sama sekali. Liu Ruyan tersenyum manis, menerima gelas air. Setelah dipotong, baru berani bicara, itu sudah selesai. Seminggu telah berlalu sejak cedera itu. Aku tidak menghubunginya. Liu Ruyan dan Bai Qinghua, setiap hari tidak ada yang dilakukan. Awalnya ingin mencari pekerjaan, tapi takut tidak tahan dengan amarah bos. Yang terpenting, bos mana yang akan memberikan uang sebanyak Liu Ruyan? Dibandingkan dengan itu, aku akan membuat videoku sendiri. Bagaimanapun, aku telah menyanyikan lagu-lagu dari dunia asli. Tapi di dunia buku, semuanya adalah orisinal, bebas digunakan. Kali ini, hanya perlu mengeluarkan sedikit uang, mempekerjakan seseorang untuk menggubah dan merekam beberapa lagu. Baru diunggah ke platform beberapa hari. Aku menjadi seorang selebriti internet kecil. Dan beberapa lagu yang diunggah di berbagai platform, Galaxy, sangat menggembirakan. Tidak menyangka menghasilkan uang semudah ini. Aku tidak perlu lagi melindungi Liu Ruyan dari roh jahat. Ada juga Bai Qinghua, aku akan memberinya uang. Aku pikir hidup baik akan terus berlanjut. Tidak disangka suatu malam saat tertidur, bangun lagi. Aku kembali ke Villa Liu Ruyan, di ranjangnya yang harum dan lembut. Jika tangan dan kaki tidak dirantai, itu akan sempurna. Baiklah, aku yang memalukan, masih merindukan tubuhnya. Bangun, Gu Yusuan, jangan salahkan aku, ini semua karena perbuatanmu sendiri. Harus dibayar, aku akan membayarnya. Liu Ruyan mengenakan piyama duduk di atasku. Dia tidak mengenakan pakaian di dalam, aku tidak mengenakan pakaian sama sekali. Sinar matahari pagi membangunkan segalanya. Tubuhku merespons panggilan musim semi. Kenapa kamu begitu kurus? Apa yang kamu lakukan? Liu Ruyan tergerak mendengar perhatianku yang tanpa sadar. Tapi tidak menggoyahkan tekadnya. Ayo, kata itu jatuh,
Bukan aku, wajahku memerah karena malu. Sixi mengingatkan dengan suara pelan. Yah, pria juga punya pengalaman pertama. Mata Liu Ruyan berbinar. Menciumku sekilas tersenyum ruangan yang tampaknya sulit. Tiba-tiba bersinar putih itu pas, kita impas. Terima kasih telah menghemat uangku, aku ingin menangis tapi tidak bisa, bagaimana bisa dihitung seperti ini. Lepaskan aku, lain kali bersikaplah proaktif. Liu Ruyan terlihat tidak senang. Karena sudah terlanjur aku mendorongnya menjauh. Tapi dia tetap bertahan di atas aku. Adalah Liu Ruyan, aku penasaran. Aku tahu Liu Ruyan tidak senang, Liu Ruyan tidak pernah di bawah. Aku membuatnya marah, aku mengerti kotoran. Istirahat 10 menit, aku bertanya padanya alasan sebenarnya perlindungan. Aku tahu ternyata lubang ini aku sendiri yang menggali. Liu Ruyan sakit penyakit psikologis dan aku adalah obatnya. Karena siaran langsung itu karena Li Cheng, Liu Ruyan secara psikologis. Masih menyentuh pria. Minggu ini dia telah menemui beberapa psikiater. Solusi yang didapat adalah penyakit hati perlu diobati dengan obat hati. Dan aku adalah penawarnya karena dia tidak menolak sentuhanku dan tidak membenci tubuhku. Adapun mengapa dia harus melewati penggilingan itu masih harus kutebak sendiri, siapa yang tahu seluruh Hai Cheng. Keluarga kaya tahu Liu Ruyan hamil meskipun faktanya palsu. Tetapi banyak orang ingin mengubah yang palsu menjadi nyata. Ketua grup Liu, ayah Liu Ruyan dan ibunya pemegang saham Liu lainnya. Mitra bisnis Liu terlalu banyak, ini adalah kekuatan 3 orang membuat harimau. Liu Ruyan juga tidak berdaya, tentu saja dia bisa mengakuinya. Tetapi saham Liu akan bergejolak, musim yang penuh gejolak. Dia tidak berani bergerak karena dia tahu tidak ada 1% pun Liu. Nasibnya menunggu yang lain selain itu. Liu Ruyan juga terus terang dia mencintaiku tapi tidak tahu seberapa dalam. Orang-orang di lingkaran keluarga kaya memang seperti ini, tidak mengerti cinta dan tidak tahu cara mencintai. Bagaimanapun dia bilang. Dia hanya ingin memberiku anak dan ingin punya 21 bermarga Liu. 1 bermarga Gu. Ketika aku mendengarnya tidak masalah. Tugas ini harus kulakukan, cinta tidak berarti apa-apa, pernikahan adalah janji terlama. Aku tiba-tiba punya ide, aku bisa membantunya menyembuhkan penyakit Liu Ruyan tapi tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Tetapi baik untuk pria lain, tapi sekarang dia tampaknya menjadi Yandere. Yandere memang tidak akan mengusirku tapi dia pasti tidak akan mengusirku. Kehidupan pernikahan yang panjang, bisakah aku menahannya besok? Ayo Liu Ruyan, buka kalung itu, cium dulu 10 menit. Lakukan beberapa kali lagi, hari ini aku sangat stres, apalagi yang bisa kukatakan dengan bahasa kuno. Hanya satu kata yang bisa menggambarkan kebahagiaanku 3 hari. Kami hampir tidak keluar. Kulit Liu Ruyan terlihat lembab. Tubuhnya terlihat tidak selemah sebelumnya. Pada hari keempat dia masuk ke perusahaan. Karyawan di sekelilingnya semua mengatakan bahwa presiden telah banyak berubah, seolah-olah dia telah memakan pil tonik. Pada hari keempat aku juga keluar dari pintu villa, kedua kakiku gemetar seolah-olah angin bisa meniupku lingkaran hitam. Bahkan panda raksasa pun akan kalah. Hari ini aku masih harus pergi ke studio rekaman musik, tidak boleh tertunda. Saat ini Liu Ruyan menghadapi masalah besar, dia menerima surat dari Li Cheng. Omong-omong Li Cheng juga tidak menganggur minggu ini, tapi Liu Ruyan berubah menjadi blokir. Blokir komunikasi di semua platform, blokir teman, blokir rumor. Tolak kurir lokal, pertemuan tatap muka sekarang aman dalam jarak 100 meter. Dia bersikeras untuk tidak masuk, tidak ada pilihan, dia hanya bisa meminta seseorang untuk mengirim dokumen atas nama perusahaan. Untuk mengirim surat kepada Liu Ruyan yang ditulis tangan, dia menulis beberapa surat berturut-turut. Tidak ada balasan, dia hanya bisa putus asa. Apakah tidak berpura-pura murni itu sulit? Menunjukkan wujud aslinya, dia mengancam Liu Ruyan 2 dokumen. Sebuah perusahaan properti di bawah Liu Corp 5 tahun lalu. Menawar proyek lahan nomor 2 yang terkubur, dan merusak dengan sengaja. Benda bersejarah yang terkubur di bawah tanah, 1 lagi. Menulis tentang proyek lahan nomor 3 di distrik Pingcheng yang dikembangkan oleh Liu Corp, sebuah proyek palsu. Menggunakan pengujian keamanan tanah, Liu Ruyan memegang kedua dokumen ini. Jatuh dalam perenungan, dan memakan waktu setengah hari. Ancaman Li Cheng. Konyol dan menjijikan, dia tidak lagi meminta perceraian Liu Ruyan, tetapi meminta anak yang dilahirkannya. Li Cheng sudah tahu, begitu Liu Ruyan mendengar namanya atau melihatnya. Dia menduga Liu Ruyan seharusnya tahu rahasianya. Jadi dia hanya ingin seorang anak, dengan anak dia akan punya alasan untuk masuk ke Liu Corp. Kemudian ledakan beberapa bom, turunkan harga saham Liu Corp, jual kosong dan ambil alih. Restrukturisasi. Akhirnya Liu Corp bangkrut, dan keluarga Li mereka menelan Liu Corp. Keluarga terkaya nomor 1 di Hai Cheng, siapa lagi selain aku? Saat itu. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya, siapa yang berani menertawakannya? Rencana mereka sangat ketat. Namun, kemajuannya sangat lambat. Liu Ruyan menerima surat dari Li Cheng, dan belum membalas selama 3 hari. Hari ini adalah hari terakhir, ruang belajar di rumah tua keluarga Liu. Tuan Liu, Liu Yanfeng, Liu Ruyan, dan Ibu Liu, serta Bai Qingwan. Tentu saja ada aku yang hanya numpang lewat. Sebenarnya, untuk pertemuan keluarga seperti mereka, aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sebelumnya. Tetapi kali ini Liu Ruyan bersikeras agar aku berpartisipasi. Dia bilang dia adalah bagian dari keluarga,
Dia bilang aku adalah pilar keluarga, dia bilang aku adalah ayah dari anak-anak di masa depan. Melihat betapa dia menghargaiku, aku memberinya muka. Ayah dan Ibu Liu. Tidak terlihat seperti mereka tahu apa yang aku lakukan, mereka sangat ramah. Seolah-olah aku adalah putra kandung mereka. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku ingin menunjukkan nilaiku. Ayah, Ibu, Liu Yan. Ya, dan Kak Wan Wan, kata-kata berikut. Semuanya rahasia, itu adalah informasi yang kubeli dengan uang, jaminan. Kamu dapat memverifikasi kebenarannya sendiri, dan beri mereka peringatan dini. Aku mulai secara resmi. Ayah, asisten pribadimu dan sekretaris kecil nomor 5 Anda. Sudah bersama selama 5 tahun, sekretaris kecil nomor 5 sebelumnya melayani keluarga Li di Haicheng. Liu Yanfeng berdiri, sial. Aku melambaikan tangan untuk menghentikannya. Melanjutkan, paman ketiga perusahaan Liu telah bersiap untuk menjual 5% saham grup pada rapat dewan berikutnya. Tuan Zhao, Tuan Yan. Tuan Tian ragu-ragu, diperkirakan akan setuju. Seseorang di pihak samurai melakukan penjualan kosong terhadap Liu Corp. Aku menyesap tehku, menunggu Liu Yanfeng menelepon untuk menguji. Beberapa panggilan turun. Wajahnya berubah dengan cepat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku melanjutkan. Pemerintah akan menerima laporan tentang Liu Corp. Ayah, Ruyan, dan Ibu. Ibu Liu terkejut. Saya sudah pensiun 10 tahun, bagaimana mungkin ada saya? Aku menghiburnya. Ini bukan masalah besar, hanya saja masalah Anda terus membayar utang judi kakak Anda. Sibuk menjadi penjaminnya, jumlahnya semakin besar, tapi Anda harus siap secara mental. Ibu Liu langsung lemas dan duduk di tanah. Liu Yanfeng bukan orang baru, dia melambaikan tangannya, dan melanjutkan. Selanjutnya, dengan ingatan saya menceritakan proses kebangkrutan Liu Corp. Kepada semua orang. Mendengarkan cerita saya, Liu Yanfeng menyadari bahwa banyak hal tentang perusahaan. Dia tidak tahu. Liu Ruyan mendengarkan dan berkeringat dingin. Suami, berapa banyak uang yang kamu habiskan? Setelah perusahaan melewati krisis. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Aku mendengarnya dan tertawa. Siapa bilang membicarakan uang melukai perasaan? Omong kosong. Liu Yanfeng juga kembali tenang. Setelah mengetahui metode lawan, dia bisa sepenuhnya menyerang terlebih dahulu. Pada titik ini, kedua belah pihak telah bertukar posisi. Pihak kita punya nama dan strategi. Yusuan, kamu punya otak bisnis, mengapa kerja keras? Yusuan, kamu punya bakat bisnis, kenapa sia-sia? Aku menolak tawaranmu menjadi wakil presiden dengan senyum, aku tahu persis seberapa besar kemampuanku. Jika bukan karena aku tahu ceritanya saat melintasi waktu, aku hanyalah figuran. Ayah, aku tidak akan masuk ke perusahaan, aku juga tidak menginginkan apapun. Aku punya hal yang aku suka lakukan. Liu Ruyan mendukungku, Xiao Bingjie sekarang adalah kakakku tersayang. Ayah, suamiku bisa menulis lirik, membuat musik, dan bernyanyi. Dia pasti akan menjadi bintang internasional di masa depan. Kata putih, perusahaan kita akan kaya, kata putih membantunya, itu paman. Aku sedang bersiap membeli perusahaan hiburan, ini melibatkan Liu Ruyan dan atributnya. Seketika meledak. Suamiku, aku akan langsung membelikannya perusahaan hiburan, kata putih tidak mengizinkan. Apakah kamu mengerti industri hiburan? Apakah kamu punya waktu untuk mengawasinya? Aku akan mengawasinya untukmu. Masih tidak bersyukur, lihat penampilanmu yang menyedihkan, bisakah kamu bertahan 10 menit? Liu Ruyan mundur, memaksakan diri untuk bernapas, jangan menangis. Kata putih mencibir, aku tidak berani berkata apa-apa. Liu Ruyan minum teh dengan marah. Ibu Liu, ambilkan aku rokok. Setengah bulan kemudian, Liu dan Li Jia. Perang keluarga telah berakhir, Liu menang tipis, tetapi kekuatan utama masih ada. Sudah mulai dengan cepat melahap hasil kemenangan, dulu di depanku. Li Cheng yang sombong, ditahan di pusat penahanan, aku kebetulan bosan. Aku pergi menjenguknya bersama kata putih, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia mungkin akan dihukum penjara seumur hidup. Kalian datang ke sini untuk mengejekku, ini lucu, memukul anjing yang jatuh. Kata putih menatapnya, sayang sekali kacanya menghalangi, biarkan aku melihat. Kapan kamu akan mati? Dan juga tunjukkan penampilanmu yang menyedihkan, agar orang-orang di lingkaran melihatnya. Pelajaran yang berharga, aku tertawa kecil, mengeluarkan ponselku. Li Cheng, kamu tidak ingin tahu mengapa Liu Ruyan. Begitu melihatmu dia merasa sakit, ayo, lihat siaran langsungmu. Begitu video dibuka, pemandangan di layar membuat pupil mata Li Cheng membesar. Ekspresinya panik, apakah kamu yang mengatur orang untuk memotretku secara diam-diam? Aku tersenyum kecil. Aku adalah dalangnya, tapi Liu Ruyan adalah sponsornya. Wajah Li Cheng semakin pucat. Kalau begitu kesepakatan kita, aku berkata dengan hormat seketika. Ayah mertuaku licik dan kejam. Li Cheng kehilangan keinginan untuk berbicara, langsung meminta untuk mengakhiri waktu kunjungan. Dia berbalik saat pergi. Dengan tatapan penuh kebencian, dia menatapku,
Mari kita bertarung lagi di kehidupan selanjutnya. Aku terkejut, bertarung boleh, tapi kamu jelaskan dengan jelas. Pertarungan yang mana? Kata-kata itu memanas, setengah bulan kemudian. Teriakan keras, datang dari kamar tidur, aku pikir ada sesuatu yang terjadi pada Liu Ruyan. Ternyata dia memegang alat tes kehamilan, bersemangat sampai, suamiku. Lihat, 2 garis, apa artinya 2 garis? Aku tahu, aku tiba-tiba memeluk Liu Ruyan, aku melayaninya setiap hari selama periode ini. Dia menjadi lebih menawan dari sebelumnya, lembut dan harum, keesokan paginya. Aku bangun, pemandangan yang familiar lagi, keempat anggota tubuhku diikat ke tempat tidur dengan rantai. Liu Ruyan perlahan terbangun, terlihat menggemaskan dan nakal. Suamiku mengikatmu. Apakah kamu tidak takut kamu akan berselingkuh? Aku tak berdaya, dan mengatakan ini tidak baik. Terlalu manja, sayang sekali hidup tidak punya kesempatan untuk kembali. Hargai masa kini. Adalah kebahagiaan terbesar.